Kami sebagai musician, kami pasti insecure. Because what you're doing is something really vulnerable kan. When you're more comfortable with your voice kan, you will do amazing things with it. When you most comfortable, kita nyaman dengan suara kita ya. Yeah. Kita bisa melakukan hal hebat dari situ. Iya sih. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini kita kedatangan singer-songwriter yang keren banget, Sezairi. Welcome. Apa kabar? Aduh, senang banget. Senang banget ada di sini. Terima kasih. Aku kayak beberapa hari ini kan dengerin musik Banyak Sezairi. Dan aku kayak wow. Ini apa ya? Aku dengernya, aku mendeskripsikannya tuh ada sampai membuat aku merasa youthful gitu. Ih, keren. Thank Dan you. juga salah satu lagu Sezairi Iya. yang bikin aku kaget terus terang karena tiba-tiba ada rambutannya. Oh iya. Lagu Kan Ku Nantikan kan? Aku nantikan yang mana seru ya. Dan lagu yang terakhir yang dikeluarin yaitu Yesterday ya. Iya. Ini juga patut kita bicarakan karena banyak detail-detail kecil yang mungkin kalau orang dengerin aja akan terlewat, tapi aku pengen deep dive nih. Iya, yuk. Ke dalam musiknya Sezairi. Boleh Okay. Seze? Boleh banget. Tapi sebelumnya guys, karena ini konten untuk menginspirasi kalian juga, jadi kita ajak teman-teman untuk melihat perjalanan dari Sezairi. So Sezairi, welcome. Terima Sekali kasih. lagi, siapa sih Sezairi dan Sezairi ini ngapain gitu loh? Ceritanya panjang sih. Nah itu yang mungkin kita dengar justru ya. Kita coba speedrun ya. Oke, boleh. Aku waktu kecil lagi, I grew up in satu rumah yang ayah aku dia ada punya 3 pekerjaan karena ibu aku sakit. Jadi dia punya 3 pekerjaan. Satu daripada pekerjaan itu adalah dia salesman hi-fi. Oh. Jadi ayah aku kayak di ruang tamu itu di soundproof, jadi I grew up dengan seorang ayah yang musik di ruangan rumah itu sering ada musik, 24 jam ada musik gitu. And musiknya musik jazz, segala macam musik Chinese, lama-lama opera. Jadi genre-nya semua beda-beda. So pada mulanya kecilnya aku benci banget sama musik. Karena speakernya semua gede-gede banget dan kencang banget. Aku kalau mau buat homework atau belajar nggak bisa karena papanya sering dengar musik kan. Jadi pada mulanya memang benci banget sama musik karena like overstimulating gitu banget. Tapi ternyata one of the things that aku ingat banget waktu kecil ya, aku sering suka lihat koleksi ayah aku, dan di CD itu waktu sekarang mungkin nggak ada ya, tapi dulu CD-nya bisa dibuka bookletnya, siapa yang vocal produce, siapa yang main bass, siapa yang penulis lagu, arranger siapa, itu yang paling menarik buat aku kan. Iya. So that's how aku benar-benar jatuh cinta dengan musik. So I listen to all the stuff and I get to see siapa yang bikin ini. Oh, kok banyak orang ya bikin satu lagu gitu, karya ini. Menurutku is quite special lah gitu. Jadi dari situ akhirnya aku kuliah musik. Kuliahnya musik. Tapi waktu kuliah musik itu udah punya agent, jadi main top 40s waktu malam kan. Waktu malam main top 40s, main di bar, di club. Tapi pengennya emang nulis musik sendiri. That's how I realized that I didn't want to nyanyi lagu orang lain. Dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun main top 40s ya udah nggak mau nyanyi lagu orang, mau nyanyi lagu sendiri gitu. Iya. Jadi akhirnya juga kuliahnya pun nggak habis. Dan aku masuk peraduan ya, kompetisi Singapore Idol musim ketiga dan akhirnya juara, nggak tahu gimana. Tapi setelah juara Singapore Idol 5 hari kemudian wajib militer. Ya, dari situ kontrak pertama label sambil militer. Dan dari situlah aku mulai musik. Selepas aku habis militer, aku mulai nulis musik sebagai artis independen. Dan setelah aku independen 2 tahun, 2014-15, aku di-approach oleh Sony Music. Dan 8 tahun yang kemarin, before this, aku sama Sony Music. Ya, udah berapa ya, 3 album, 1 EP, 18 single. Dan akhirnya buat waktu ini aku sudah kembali ke jalur independen. Dan musik yang akan dirilis semua ini sekarang diproduce oleh aku. Jadi sendiri ya? Sendiri. Written by, produced by, arranged by, semuanya segala macam. Hemat.
Hemat itu kata kunci yang penting Kuncinya juga. hemat. Iya, oke. Tapi enggak juga sih. Menurut aku sudah berkarya 16 tahun dan banyak hal sudah aku experience dan kali ini aku pengen coba sih bisa nggak kalau aku sendirian gitu. Ya, prosesnya beda. Iya, ini adalah sebuah speedrun yang sangat speedrun. 16 tahun zup 16 tahun gitu ya. Tapi banyak sekali hal menarik di dalamnya. Ya, aku akan mulai dari hal yang pertama dulu deh. So Sezairi itu grew up di household yang mana sudah bisa dibilang audiophile. Audiophile, ya. Karena if you describe speaker gede-gede, iya. Artinya kan ya ini benar-benar ada kata-kata hi-fi di sana. Aku sama ayah kan. Iya. Kita cuman ngobrol tentang 3 hal. Ya. Sepeda, audiophile, dan apa lah satu lagi dia mau beli rumah di Indonesia. Itu aja 3 hal. Kita obrolannya gini aja sih. Jadi our connection is a lot of music. Jadi waktu kecil juga dia sering, sini yuk duduk. Dia panggil, duduk. Oke, lo dengar ya. Aku udah gantiin kabel ini, kabel yang gold plated. Lo dengar high frekuensinya beda nggak? Waktu itu lagi 6 tahun, 7 tahun, nggak beda. Nggak tahu apa yang diobrolin kan. Tapi gitu sih life aku dari kecil emang dipaksa supaya bisa differentiate ini 10,000 Hz-nya kayak gini kalau simbolnya gini aku kayak I didn't understand it while I was growing up kan, tapi ternyata waktu udah jadi musisi ini satu yang sangat natural bagi aku yang orang lain harus pelajari, tapi aku udah tahu gitu kayak kok bisa ya, tapi that explains Sezairi. Karena kalau kita dengar musik Sezairi, even yang sekarang yang Sezairi written and produced by, arranged by, audionya tuh kedengeran, diperhatiin dengan serius. Oh, terima kasih. Iya nggak sih? Terima kasih. Pengen tahu nih, Sezairi kalau audition suara snare berapa jam? Kalau audition suara singer? Snare. List apa? Snare. Oh. Lama sih. Lama kan? Ya, ratusan snare. Tapi sekarang udah punya band sendiri ya. Tapi ya maksudnya ya nggak heran karena dari kecil Sezairi udah terbiasa dengan beat. Bahkan beda kabel. Iya. Ada perbedaan di sana ya. Kau jangan percaya orang audiophile. Iya. Tapi berarti kalau misalkan speaker kayak gitu, sampai audiophile gitu, berarti musik-musik yang didengar pun musik-musik yang yang hi-fi. Itu ya. Jadi plat gitu. High audiophile listeners emang ada repertoire musik yang mereka dengerin kan, Foreplay and all that kind of like Pink Martini, lagu-lagu audiophile lah. Iya. Jadi aku waktu teenagers yang diputerin di sistemnya gitu, aku main lagu Blink-182, lagu Metallica. Jadi coba lagu yang bukan audiophile di sistem yang audiophile. Itu yang aku sangat happy waktu muda dulu. Tapi kalau misalkan tadi Sezairi mention ya, aku sampai terganggu dengan suara berisik dari si speaker ini. Tapi how come tiba-tiba akhirnya memilih jalur kuliahnya musik? Pengennya jadi penyanyi, actually. Memang pengen jadi penyanyi? Ya, pengennya jadi penyanyi, tapi waktu aku audition, aku sebenarnya audition untuk masuk kursus jazz vocals. Jazz vocals? Tapi jadi waktu itu aku belum ada pengalaman dalam music theory atau aku nggak tahu apa-apa sih. Jadi aku belajar music theory grade 5 dalam waktu seminggu gitu. Sama teman, ajarin dong. Tiap hari 6 jam belajar musik supaya bisa masuk kuliah musik. Ternyata akhirnya dapat juga masuk vokal, tapi my parents dia nggak setuju. Actually ayah nggak setuju. Dia nggak jadi penyanyi. Nggak sih, jangan sih. Tapi maksudnya walaupun ayah waktu itu dengan berkecimpung di dunia audio gitu ya, tapi di dunia musik Enggak. Dia tone deaf. Tapi dia suka banget sama musik. Dia bisa, he can't tell pitch, but he can tell tone. Iya. Jadi itu yang aku kaget sama dia juga. Aku sering nanya dia, you understand the music? Dia nggak berapa ngerti, tapi dia ngerti gimana how it makes him feel. Tapi itu musik kan, kamu nggak perlu ngerti detail-detailnya apa-apanya, tapi yang penting ialah kamu dapat ngerasain apa yang ingin disampaikan oleh artis tersebut kan. Dan gitulah dia nggak setuju yang aku jadi penyanyi, tapi aku kayak, what if aku belajar music production dan audio engineering. Dan dari situ dia,
Nyambung deh. Oke, nyambung. Jadi itu jalur aku sih. Aku pengennya jadi penyanyi, tapi aku cuman bisa ambil jalur ini untuk jadi music production yang ibu bapak aku setuju. Jadi iya, ikut jalur ini aja dulu. Ya jadi akhirnya nyambung juga sih ke sini. Aku butuh produser. Aku produser sih. Iya. You don't realize that sometimes your journey ini emang takdir sih, I think. Everything happens for a reason, so that you can be your best self gitu kayaknya. Everything happens for a reason, so you can be your best self. Ngomong-ngomong everything happens for a reason, kita juga dengar bahwa Sazairi dulu kan tadi bilang Singapore Idol. Iya. Musim gitu kan? ketiga. Musim ketiga itu tahun berapa itu? Musim ketiga dan terakhir. Okay. Tahun 2009. 2009 ya. Waktu itu kenapa bisa? Maksudnya apakah memang motivasi sendiri? Ini berarti waktu masih kuliah atau udah? Ceritanya gini. Ya. Aku how do you say expelled from school ya? Di apa ya? Di depak. Di apa? Di drop out. Oke. Waktu aku terima surat gitu, aku lagi mikirin, gimana ya mau beritahu mama lagi di atas di apartemen. Gimana ya? Oke, nggak apa-apa. Courage. Masuk di apartemen, langsung di TV itu ada advertisement-nya. Singapore Idol audition season 3. Jadi aku lagi pegang surat itu, lihat mama, lihat television like, ini takdir dong kayak. Ngerasa seperti ini takdir. Aku waktu itu kayaknya rasa seperti nothing to lose. Jadi, gua pun bisa. I don't know what. Kena sampuk or something. Gua pun bisa gitu like. Marah rasanya kayak my opportunity is still there gitu. Ya, jadi sebenarnya season kedua aku ke auditionnya, tapi waktu aku antrian lihat ribuan orang kan, langsung nggak mungkin sih ada ribuan orang, nggak mungkin aku penyanyi yang paling bagus. And then jadi musim ketiga ini teman aku dari kuliah musik dia datang ke rumah sih, kejut, bangun yuk kita audition gitu. Lo harus audition, you have to gitu. Jadi jadi I have him to thank sih. Auditionnya, and then saat di detik aku audition itu something click. I realized that waktu aku antrian kan, I realized that this is a reality show. Kan, it's not just a singing competition. Yang orang di rumah watching, they always think that ini looking for the best singer, but that's not always the case kan. They're actually looking for the best story, you know. You know, not the best singer. Obviously mereka cari singer yang bagus, tapi singer itu juga harus mempunyai story yang that everyone can relate to kan. Jadi aku nggak tahu kenapa aku lagi mikir itu, aku masuk ke ruang audition itu, aku kata, do you know this Singaporean called Najib Ali? Yes. Najib Ali, dia host Asia Bagus dulu kan. Betul. Jadi banyak orang sering kata aku dulu pakai hat kan. Jadi orang sering kata, lu mirip Najib Ali dong. Iya lagi. Jadi yang judge-nya satu ini teman baik Najib Ali. Jadi aku masuk, sorry I'm not related to Najib Ali. Langsung lucu. Klip itu dimasuk ke episode pertama. Jadi dari situ orang kenal aku, yang penyanyi yang Najib Ali gini. Jadi aku dapat attention dari situ. Oke. That's when it clicked with me, you know. It's like, you it's not just you have to be good. But you have to be able to tell your story in the best way possible kan. Jadi dari situ aku lebih mulai ekspresif. Sebenarnya aku seorang yang quite quiet sih. Aku nggak. No. Tapi enggak kan. Nggak percaya kan. Iya. Tapi aku cuman bisa ngobrol tentang hal-hal yang aku passionate banget gitu ya. Jadi kalau hal-hal musik emang aku ngobrolnya bisa nyambung gitu aja kan. So that's when I realized that I have to be more expressive. Kalau pengennya jadi artis, orang pengen dengar cerita aku kan, bukan hanya karya aku kan. So that's when I realized harus together sih, harus resepinya harus digaul gitu, So berarti buat Sazairi, karena gini ya, banyak audiens kita nih di channel ini, itu mereka masalahnya adalah pertama mereka nggak percaya diri bahwa mereka punya something yang worth it untuk di show to other people gitu. Mereka ngerasa I'm not good enough, ya kan. Nah, pengen tahu aja nih, mungkin Sazairi bisa share juga. Berarti apakah si kejadian Singapore Idol dulu itu membawa impact yang ke bawah sampai sekarang, di mana you realize, maybe this is for me, maybe nyanyi itu bisa aku lakukan secara serius gitu. Atau sebelumnya bahkan udah
Sebelumnya bahkan udah sih. Karena waktu aku main lagi manggung Top 40s kan. Waktu itu aku cuman umur 18 tahun. Iya. Tapi udah punya uang dari musik itu, that feeling kan. I'm sure you know kan Mas Indra. That feeling waktu kamu pertama kali digaji untuk berkarya musik. Betul. That shifts something in you, you know. Something changes when you get paid to sing. It's like, kok bisa ya? Like, nah tapi kalau gitu pertanyaannya gini. Waktu itu Zairi bisa, gue mau naik ke atas panggung, nyanyi, dan actually get paid itu bisa ada realization, I'm a singer. Gitu. Sejak kapan berarti? Mungkin ini cuman sejak Idol. Karena waktu Idol tuh pertama kali orang aku realize bahwa orang waktu main Top 40s kan people are cheering for the song that you're playing. Dong request lagu ini. Jadi orang yang validasinya datang dari lo bawakin lagu yang mereka pengen. Kan? Itu validasinya di situ. Tapi waktu Idol validasinya aku suka banget sama cerita lo gitu. Jadi dari situ perbedaannya berlaku bahwa aku realize bahwa art is really more than music. It's more than the music that you make, but it's the story that you tell kan. Jadi dari situ aku mulai mikir mungkin bisa sih, karena aku nih suka banget ngobrol tentang kehidupan aku gitu. Tapi ini keren banget ya guys. Ini maksudnya gini, banyak di antara teman-teman yang fokusnya kalau bermusik nyanyi, teknik vokal segala macam. Tapi kadang-kadang mereka lupa sama story ya. Ini merupakan poin yang menurut aku perlu banget kita ingetin ke teman-teman. It's about telling story. Termasuk di lagu Zairi juga yang kan ku nanti yang tadi aku bilang aku kaget pas dengar kenapa ada rambutan gitu. There's gotta be a reason kenapa rambutan. Coba ceritain kenapa rambutan. I think kalau kamu sudah banyak nulis lagu kan, if you have written like 10, 20, 30, 100 songs, kamu akan butuh mencari cara yang baru di tiap karya baru gitu. Jadi menurut aku sering cari metafor yang bisa nangkep dengan apa yang aku ingin nyampaikan sih. Jadi waktu lagi nulis lagu ini, aku lagi cari pohon. Karena aku ingin menggambarkan pada waktu dulu ya, lagu ini karena for me everything is to serve the melody. Jadi setelah aku nulis melodi itu, kan ku nantikan wajahmu di bawah pohon rambutan tempat kita sering bertemu. Itu mengingatkan aku pada waktu-waktu yang dulu yang orang belum punya HP. Yang kalau dijanji ya nanti jam 7 ya. Jam 7 kamu harus nunggu. Nggak bisa kabarin kamu di mana gitu. Jadi paranoia itu menurut aku nggak bisa sih kalau nunggu orang nggak ada kabar gitu. Nggak bisa. Ya jadi aku pengen gimana ya kalau mau nyampaikan satu cerita cinta yang dengan metafor yang orang bisa ngerti gitu. Jadi aku cari pohon apa ya? Dan aku nulis lagu ini bareng Teddy Aditya kan. Jadi Teddy kata, kita cari pohon buah. Mungkin pohon rambutan. And waktu kita nyanyi kita lucu sih, laughing for 1 hour. Tapi dari situ obrolannya start to become more serious, lebih deep, lebih dalam. Kenapa rambutan ya? Jadi akhirnya obrolannya jadi seperti gini. Ya rambutan itu buah yang sangat jelek ya. Dan rambutan itu buah yang sangat sulit untuk dikupas. Kan? Karena not a lot of people like to eat it because bijinya, kulitnya nempel ke isinya gitu. Jadi kamu harus kupas dengan teliti sih. Dan menurutku itu juga kayak cerita cinta kan. Bahwa pada mulanya kelihatannya jelek. Tapi kita we always look at things from the outside. Betul. Kami nggak ngambil masa untuk kupas dengan teliti untuk mencari siapa dia sebenarnya di dalam, manis nggak gitu. And itu yang aku ingin nyampaikan sih. Jadi dari saat yang kamu kenapa pohon rambutan? Jadi sebagai pendengar kamu juga mulai untuk mencari makna yang lebih mendalam dengan karya itu. Itu yang aku ingin my audience I want them to get used to that, you know. Get used to this, get used to trying to find a deeper meaning in things, you know. Jadi aku sebagai karyawan juga, ya aku sudah 16 tahun berkarya nulis lagu pop. Pada mulanya aku juga sering diantar oleh label, yuk kamu kesini nulis sama songwriters dari Swedia, kesini nulis sama songwriters. Jadi experience aku nulis lagu adalah satu hari harus habis 1 atau 2 lagu. Everything is fast. Di industri pop sedunia ini everything is speed. Artisnya lagi on tour bisa nulis. People always ask,
bagus banget artis nih lagi tour bisa habis album ya. Padahal songwritersnya ada 8-9 orang gitu kan. Jadi bisa, ya pasti bisa habis sih. Everything is speed kan. Jadi setelah 16 tahun ya aku rasa seperti, dan aku selama berkarya di Indonesia ini apa yang aku realize is di Indonesia ini a bit slower kan. Speed is laid back. Speed is not everything. Karena aku sebagai seorang Singaporean, speed is everything kan. Yes, banget. Tapi di sini kayaknya aku dapat mencari gimana untuk berkarya dengan cara yang baru, dengan cara yang lebih cocok buat aku. Ternyata aku juga keturunan Indonesia, jadi aku di sini kayaknya rasa enak banget sih kalau santai segini. Kalau buat lagu mikirinnya bukan ikut timeline, kan? Tapi bisa ikut benar-benar. Iya, oke. Jadi di situ aku belajar banyak sih tentang aku berkarya banyak dengan musisi dan produser di Indonesia juga dari tahun 2014 kan. Oke. Jadi di situ aku belajar banyak sih tentang diri aku sih. That's when people ask me kenapa lo di Indonesia ya. Aku harusnya are you ready for this story? It's a long story kan. Karena aku senang banget di sini. Karena aku juga sambil-sambil itu aku juga dapat pelajari banyak hal tentang kultur aku. Yang aku rasa seperti sudah kayak kehilangan gitu waktu aku kan dilahir di Singapura kan. Orang tua aku sama kakek aku juga mereka nggak suka cerita tentang dulu di kampung gini-gini, mereka nggak suka cerita. Ternyata setelah aku sudah berumur, now that I'm older, I realize that mereka orang susah kan. Jadi waktu kecil mereka nggak beritahu anak-anak ya dulu kehidupan di kampung gimana gitu. Karena tahun 50-an, 60-an mereka udah merantau ke Singapura. Nah ini kan kita tahu ya, Sezairi itu kan orang Singapura, so bahasanya itu juga pasti nggak mudah gitu loh untuk bikin lagu bahasa Indonesia, apalagi pakai bahasa pakai buah rambutan gitu. Tadi aja pas saya bilang, aku kan karyawan, aku sempat tertegur sejenak. Karyawan, karena bayanganku karyawan adalah orang yang bekerja di kantor. Oh iya. Oh iya. Setelah aku memutar otak sedikit, seniman mungkin. Seniman, maaf. Tapi dia karyawan ya. Iya. Banyak hal yang aku belajar karena aku grow up with bahasa Melayu kan. Itu dia contohnya. Jadi aku di sekolah bahasa Melayu, di rumah kakek bahasa Indonesia, sama teman bahasa Inggris, bahasa Chinese. Itu jadi aku sering gitu sih. Itu dia masalahnya. Untuk seseorang yang sehari-hari ngomong bahasa Indonesia aja, itu susah ya bikin lirik bahasa Indonesia. Nah gimana seorang Sezairi yang sehari-hari ketemu bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa segala macam ini untuk come up dengan lagu yang bisa dibilang buat kuping orang Indonesia tuh natural aja gitu, nggak kayak. Mungkin juga karena aku banyak ngefans sama artis Indonesia sih mungkin. Like I grew up listening to Malik and the Essentials. Bohong. Iya. Serius? Ya serius. Jadi aku pertama ke musik festival juga ke Java Jazz. Oh iya. Pertama kali di musik festival ke Java Jazz. Pengennya nonton artis internasional, langsung di Java Jazz kaget banget kayak. Kenapa artis lokalnya panggungnya lebih gede dari artis kok bisa? Gitu. Karena di Singapura kan semuanya artis internasional kan. Ya jadi waktu di sini kayak kok respect banget ya sama artis lokal. Not everywhere in the world is like this ya guys. Gitu. Orang Indonesia mungkin teman-teman aku yang di Indonesia waktu aku ceritain ya di Singapura gimana, mereka juga gitu ya. Ya, jadi aku juga mulai apresiasi musik lokal di sini dari situ karena fansnya emang hebat sih, menurutku. Ya udah, coba kita sekarang lebih ke technical deh. Ini kan banyak kata-kata yang misalkan Sezairi ingin mengungkapkan satu kata-kata gitu. Tapi kan you automatically berpikir dengan bahasa yang dipakai sehari-hari dong. Iya. Terus gimana tuh mengkonvertnya? Kan ada lagu yang bareng sama Teddy misalnya. Tapi if Sezairi sendirian gitu. Gimana gitu? Mungkin kita juga pengen tahu ya, karena kita juga mungkin kadang pengen nulis lagu pakai bahasa Inggris atau misalnya gimana. Nah mungkin dari proses ini kita bisa belajar nih Sezairi. Aku sering nulis lirik, kirim ke Teddy, kirim ke Petra. Jadi aku sering kirim, jadi aku nanya, ini make sense nggak buat orang Indonesia? Karena aku dari mentality nulis lagu English dan Malay kan. Jadi dengan cara ini juga aku ngerasa seperti it feels like I'm getting closer to my family. Nggak tahu gimana mau explain kan. Karena aku udah nggak punya orang keluarga yang masih bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi semua telah integrasi sepenuh-penuhnya dengan kehidupan di Singapura sebagai seorang Malay Singapura kan. Jadi aku sering kirim sih
my staff ke teman-teman aku yang di sini. Bang Ari Renaldi, Petra, Teddy, mostly Teddy. Tahun ini banyak Teddy lah. Dan di situ dibantuin dan diubahin, diajarin gitu. Kalau kamu nulis ini gini. Tapi satu hal yang aku sangat suka sama nulis dalam bahasa Indonesia kan. Menurutku bahasa Indonesia ini gampang banget untuk dinyanyi. Bahasa Indonesia gampang untuk dinyanyiin? Karena I don't know, it just comes off the tongue naturally. Kayak banyak A, banyak E. So it's vowels in your mouth that are easier to form than English words. You know, like kalau lo berbual English, it's you have to shape your mouth in like, I don't know, mungkin karena aku Southeast Asian kan, tapi lebih sulit kalau nyanyi dalam bahasa Inggris dari bahasa Indonesia. Dari segi teknis aja sih. Karena banyak A di Indonesia. Banyak perkataan yang mulai dan hujung dengan A. Jadi A itu paling gampang untuk bisa like, I don't know, to me it's easier sebagai seorang penyanyi. Dan maybe lagu aku yang baru nih, Yesterday kan, chorusnya itu sulit banget mau nyanyi dengan nada yang tinggi. It doesn't sound great. Tapi ku, aku, kamu, dia, kita gitu, like it's beautiful to hear. And it's something that you don't notice because ini bahasa seharian kan, like y'all speak it every day, so you don't notice it. But aku sebagai outsider kayak, wow, it's so beautiful gitu kata-kata dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi itu yang buat aku menarik sih dengan ini penting. Karena gini, banyak banget justru orang-orang malah kesulitan nyanyi bahasa Indonesia. Mungkin karena mereka sejak kecilnya nggak banyak reference, ya kan? Karena dan dengerin lagu-lagu bahasa Inggris terus, dan apalagi suruh nulis, mereka akan cringe sendiri. Tapi tadi Sazairi bilang, karena mungkin Sazairi melihat dari sisi luar juga, kayak ternyata lebih mudah guys dinyanyiin, dan sounds apa tadi out of the tongue, apa tadi rolls of the tongue tuh beautifully gitu ya. Karena mungkin banyak vowels segala macam. Enak. Dalam bahasa Indonesia vowelsnya semua enak gitu ya. Setuju banget. Makanya guys, yang nggak ada alasan lagi buat kalian nyanyi bahasa Indonesia, karena ternyata enggak ya. Tapi juga banyak penyanyi Indonesia, to me mereka udah dengan secara natural udah speech level singing. To me, because orang Indonesia is like, it's so natural untuk cari penyanyi yang bagus di Indonesia. I feel like there's so many good singers. Karena dari kecil lagi lagu dan karya ini menjadi ekspresi seharian juga sih orang Indonesia. Kalau di Singapura enggak sih. It's hard for me to find another music lover in Singapore yang love music segila orang Indonesia, itu sulit banget juga sih. Oke, Sazairi, I can tell you are a music nerd. A little bit. Bahkan lebih specifically a vocal nerd juga. A little bit, ya. Dikit-dikit. Ketahuan nih. Kata Sazairi ini vocal nerd nih. Gimana sih Sazairi melatih vokalnya gitu? Ini penasaran karena dari tadi dengerin Sazairi kan, oke, kalau dengerin rekaman iya enak, tapi ini dengerin langsung enak banget suaranya. Gimana sih Sazairi? To me speech level singing sih, karena waktu aku idol itu jujur suara aku jelek banget. Waktu aku pertama ada vocal coach, yang hal yang aku masih ingat sampai hari ini adalah aku diberitahu ya, she told me that you know that semua penyanyi akan pada mulanya akan menyanyi seperti apa yang didengarin dia. So you can tell, oh lo banyak dengar Beyonce ya, lo banyak dengar ini ya, Sabrina Carpenter ya. Karena kita sebagai penyanyi, waktu kita belum lagi form identitas kita pasti ikut-ikutan sih. Betul. Ya, jadi for me, journey untuk menjadi seorang artis bukan journey dalam memperbaiki cara lo nyanyi, tapi untuk mencari suara lo gimana gitu. It's to unlearn all that you have heard. Like you've been listening to John Legend for 10 years, nyanyi jadi kayak lo John Legend ya. Vibratonya di sini gitu. Banyak dengar John Legend ya gitu. So it's like kalau kamu pengen jadi artis, you can't do that. You have to learn, your journey is to unlearn semua itu. Jadi aslinya suara lo gimana? Dan gue belajar bahwa kalau gue pengen cari suara gue yang asli, gue harus speech level singing. Dan speech level singing itu apa kan? Itu ngobrol sama pitch. Like ngobrol sama selamat pitch. pagi,
selamat pagi dengan pitch aja kan, bukan selamat. You don't realize all the shakes you make with your mouth sih. Like, I think for me journey aku ialah aku mulai latihan dengan ngobrol dengan pitch. Selamat pagi, selamat pagi. Coba dari situ pitch ya. Ini interesting banget sih, Ses. Soalnya gini ya, maksudnya ketika tadi Zazari bilang, untuk perjalanan untuk menjadi seorang artis, itu bukan masalah bercerita vokal segala macam, tapi to unlearn apa yang udah nempel, udah jadi habit, atau apa, jadi habit kita dengerin John Legend jadi kayak gitu. Tapi gimana cara kita menemukan our own sound gitu gak sih? Iya. Kalau untuk Zazari sendiri gimana? Prosesnya seperti apa tuh? Menyakitkankah atau menyakitkan banget? Menyakitkan banget sih. Gimana? Karena it's a journey of discovering yourself sih sebagai artis. Itu yang penting kita ketahui dari Zazari. Please tell us. It's like understanding lo gini kenapa? Lo nyanyi kayak gini kenapa? Or lo dalam tulisan lo banyak menggunakan kata-kata ini kenapa ya? So for me it's more like kenapa? It's just asking yourself why. Itu untuk mencari identitas kamu sendiri sih. Dan aku latihannya ya guna speech level singing juga, tapi aku banyak karena aku emang aspiring producer dari 20 tahun yang lalu kan. Jadi bila aku mulai latihan dengan serius juga, aku latihan depan mic. Iya. Ya, jadi aku latihan depan mic, bisa refer. Jadi jelek banget. The most difficult thing sebagai seorang penyanyi is listening to yourself. I think very true. That's the first step. Tapi kamu harus comfortable dengan your voice. Comfortable dengan itu penting banget. Because this is your instrument. Yes. Ada nggak gitaris yang main gitar? Dengar balik ya rekamannya, jelek banget gitar gue. Nggak gitu. ada. Nggak ada kan? Penyanyi pasti dia cuman mula main bila dia ngerti bahwa ya sound aku ini. Aku suka sama sound aku. Betul. Jadi that's why aku di atas panggung karena aku suka banget sama sound aku. Semoga kamu juga suka, kan? Tapi penyanyi beda ya. Penyanyi sering udah nyanyi nggak mau denger lah, malu, jelek gitu. Iya. Tapi itu barrier yang pertama sih menurutku. Berarti pernah mengalami ya? Iya, sering. Sekarang juga pernah ya. Sekarang juga masih. Tapi ini journey semua orang beda sih. And menurutku it's like itu threshold yang pertama yang kamu harus tantangi supaya kamu bisa lebih comfortable dengan. When you are more comfortable with your voice kan, you will do amazing things with it. When you most comfortable, ketika kita nyaman dengan suara kita ya, kita bisa melakukan hal hebat dari situ. Iya sih. Tapi start dari nyaman dengan suara kita. Iya sih, itu yang paling penting menurutku. Paling penting. Because if you don't think you're good, nobody will think you're good. Kamu yang pertama yang harus percaya bahwa aku nih bagus banget. Ini bukan ego apa kan, tapi karena kamu ingin menyampaikan satu hal yang menurutku berat sih. Kalau waktu kamu manggung itu 10.000 orang kan yang lagi nyanyi lirik-lirikmu, itu berat sih actually. Itu sesuatu yang sangat vulnerable, sesuatu yang sangat emosional, sesuatu yang menurutku karena lagu-lagu aku semua dari experience aku kan. Tiap orang nyanyi itu aku pasti keingatan, ini dulu, the feelings always come back. Your body will react naturally tanpa lo mikir pun. In fact, your body will react first before your brain thinks about it kan. Jadi aku gitu, dari aku experience pertama kali di Java Jazz orang nyanyi lagu It's You, aku ambil nangis gitu. Aku nggak bisa nyanyi, aku kayak, wah nggak pernah 10.000 orang nyanyi lagu karya aku kan. Karena waktu aku nulis lagu ini, orang nggak percaya bahwa lagu ini bisa pas gitu. Tapi aku benar-benar percaya, karena itu lagu pertama yang aku nulis tentang istri aku. Jadi selama ini aku sama manajemen, jangan, waktu idol dulu kan, jangan beritahu orang yang lo pacaran, gini. Gua nggak gitu sih, gua orang yang, gua pengen jujur. Gua pengennya jujur, karena gua nggak bisa fake it or hide it sih. Jadi setelah berapa tahun finally dapat peluang untuk nulis lagu sama label Sony yang benar-benar percaya oke lah lo coba aja buat apa yang lu suka gitu. Karena aku juga seorang yang sangat fight for my right sih. Jadi ya boleh nulis, gua coba ya. Coba nulis, waktu saat aku pengen nulis itu kayak katanya aku sudah beberapa tahun ini nulis lagu pop untuk butuh validasi orang masyarakat basically. Waktu nulis tuh dulu what will people like? What will people like dulu? Di detik 30 ini hooknya udah sampai ke belum gitu. Jadi karena aku pikirnya terlalu detail kan. Jadi saat aku tulis lagu It's You itu ya gas aja sih. Ikut feelings ya my love. Tinggi nggak? Tinggi nggak apa-apa ya bisa. Coba aja gitu.
Jadi aku juga quite lucky karena tiap produser yang aku kerja bareng kan, mereka sering dengar, apabila mereka dengar aku di depan mic, mereka kata, oh lu pasti bisa naik lagi. Lo pasti bisa naik lagi. Dan aku, nggak bisa. Jadi tapi dari situ aku belajar like, oh no choice. Iya. Dari situ aku dengar rekamannya, kok bisa ya? So I get better because when people believe in you, they will push you. Betul. They will push you and they will push you and they will betul, push betul. you, and then you don't realize how much better you can become juga sih. Jadi don't shy away dari orang yang pengen lu untuk menjadi better gitu. Sometimes people push you for the better juga. Nah itu oke. Itu juga yang berarti aku pengen nyambungin dari yang barusan. Yang barusan ini saya Zairi ngomong ya. Soal kolaborasi berarti. Karena ketika kita kerja sama orang, kita banyak belajar juga, kita banyak dapat pengalaman baru juga gitu. Obviously Zairi udah ngelewatin banyak hal di karir musiknya ya. Ketika kafe udah pernah dijalanin. Reality show di Singapore Idol berjalanin. Dan label mainstream lah gitu ya, soalnya perjalanan. Jadi segala macam pola pikir tuh Zairi udah alamin juga gitu. Oh gila ya? Ternyata kan nggak kepikiran 16 juga tahun dalam berkarya kan. Iya sih. Tapi juga yang barusan poin terakhir yang Zairi sampaikan adalah ketika kita kerjasama dengan produser, dengan mungkin vocal director atau songwriter yang lain gitu, kita dapat semacam feedback atau kita bisa ngeluarin hal-hal yang kita pikir kita nggak punya atau nggak bisa. Jadi keluar, benar nggak itu yang saya rasain? Iya, berarti segitu pentingnya juga kolaborasi ya. Itu saya rasain. Itu second paling penting sih. Second paling penting. Karena lo nggak, it's impossible for you to know everything about yourself. Because you don't look at yourself the way other people look at you gitu. Ini banyak poin keren banget guys ya, banyak poin keren. Pertama, kita mesti comfortable sama suara kita, baru kita bisa create amazing things, ya kan? Tapi juga jangan lupa untuk kerja sama orang lain juga. Nah, ngomong-ngomong kolaborasi nih, Ses. Kan udah pernah kerja sama nih sama Aru. Ya kan, geng Aru. Geng Aru ya kan. Udah sama-sama sama Caleb Jonat juga. Dan akhir-akhir ini bareng Teddy, bareng Petra juga. Apa sih yang Zairi pelajari dari bekerja sama dengan orang-orang hebat ini gitu? Wah gila sih. Waktu aku lagi rekaman album kedua di studio Aru itu juga waktu Tulus lagi album satu atau kedua, Yura juga lagi ngerjain album pertama kalau nggak salah. Jadi kita barengan di studio itu kayak one day ya guys, gitu, barengan gitu. Jadi gila juga sih akhirnya mereka juga sangat successful kan. The thing I learn ya is dalam berkarya musik ini nggak ada shortcut sih guys. Emang nggak ada sih. Apalagi zaman ini kan di DAW ini bisa di tune, bisa di vocal line, bisa di apa kan. Tapi kalau foundationnya gitu nggak ada. It's like nggak nyambung sih, nggak sampai. Apa yang kamu ingin sampaikan itu nggak jujur for me. You know, it has to start from somewhere honest dan juga there's nothing that beats your practice and experience. Kalau kamu seorang yang practice, if you are practice singer kan, kapan aja orang beri lo mic lo bisa. Kapan aja lo, besok manggung. Karena kehidupan seorang musisi gitu sih. It's so tak tertentu kan. Jadi besok manggung gini-gini, wah ada 20.000 orang. Atau minggu depan ada gini, tiba-tiba ada nih. You know, so it's like kamu harus benar-benar percaya bahwa kamu tuh kapan aja bisa. To me that's my standard of like, aku harus gini sih. That means kalau malam tiba-tiba ada gig, aku harus bisa nyanyi gitu. So aku I drink a lot of water. Aku benar-benar jaga sih. Dulu aku perokok selama 11 tahun. Sempat lagi perokok. Ya. Tapi aku berhenti sebelum aku nyanyi rekam lagu It's You itu aku berhenti ngerokok sudah 1 tahun kan. 2 tahun aku berhenti ngerokok. Dan waktu aku rekam lagu It's You tuh aku juga nggak realize yang while my producer is pushing me dalam mental aku ya ini highest sih. Selama ini aku merokok ini highest aja sih. Tapi dari the ears of the producer dia lagi mikir bisa sih naik lagi bisa. Ya, tapi itu semua hanya possible karena aku berhenti merokok. Aku benar-benar jaga suara gitu kan. And itu kerja kamu juga sih sebagai seorang penyanyi. It's like your instrument, you have to take care of it, you know, and it's really, really important, ya. You know what, Ses? Zairi tuh bisa jadi seorang vocal coach yang bagus loh. Iya, terima kasih. Nggak beneran loh. Karena apa? Karena apa? Oke, tadi kan ini Indra Aziz, guys, what the hell? No, guys. Saya bilang ya, Zairi ini kelihatan banget dia tuh music nerd, vocal nerd.
dan mendalami banget gitu segala macam. Dan itu ternyata sangat ngebantu dalam proses Zairi berkreasi, berkarya ya. Nah kayak contohnya nih lagu Yesterday yang kan ku nantikan kan tadi Zairi bilang ini produce sendiri juga loh, bukan cuma sekedar nulis doang, tapi you actually produce meaning kayak sound drumnya, sound gitarnya. Kan Zairi gitaris juga kan, gitu. Berarti you put a lot of attention ke sound pastinya kan. Nah, apa yang Zairi udah pelajarin nih dari 16 tahun berkarya, bekerjasama dengan begitu banyak manusia, begitu banyak pemikiran gitu, sampai akhirnya sekarang apakah bisa dibilang 3 single terbaru ini gue banget nih? Menurut aku ada sistem sih, karena aku benar-benar percaya bahwa melodi itu akan infoin kepada lo apa pengennya gitu. Melodi akan infoin what it feels like. Aku sering nulis lagu kan, kayak kan ku nantikan kan. Na 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 na. Rasanya kayak apa? Kamu harus tahu rasanya kayak apa sebelum kamu nulis lirik. Menurutku gitu. Oke. Na 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 na. Oh, it feels sedih. Na 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 na. Dari atas ke bawah, something happen here, you know? It was here, now it's here. Kenapa nggak naik ya? Kenapa dia turun? Kenapa dia nggak naik? Kan? So you have to ask yourself all these detailed questions kan? Kan ku nantikan wajahmu. Ya kok pas banget ya. Di bawah pohon rambutan, tempat kita sering bertemu. Dan dari situ kamu tahu, oh ini ada masalah sih. Tempat. Dan saat kita bersua, betapa indahnya rasa di hatiku. Sungguh tak kusangka. Di situ nggak tulis sungguh tak kusangka karena melodinya na 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 gitu. So I feel like aku seorang yang benar-benar have to understand what the melody is saying before I write the lyrics. Dan mungkin itu sebab kenapa lagu aku nempel to me, right? Tapi itu nempel karena artinya dengan melodinya, dengan arrangementnya, semua serving the melody. Jadi waktu aku dalam proses membikinan album ini juga aku bukan arranger kan. Selama ini aku di belakang Petra coba sound ini, coba sound ini, tapi yang arrange-nya Petra. Tapi yang nyuruhinnya aku. Tapi kali ini aku kan, jadi aku harus benar-benar mikir, mau isi dengan apa? Ini soalan yang berat sih menurutku untuk tiap produser. Melodi ini mau isiin apa ya? And most often kamu akan bikin apa yang kamu tahu. Iya betul. You will do. Aku tahu main keyboard, jadi aku isi dengan keys dulu sih. Iya betul. Aku tahu gitar, tapi buat orang yang tahu main semuanya, mau isi apa? Iya. What do I do? Jadi dari situ pemikirannya harus matang dan harus lebih mendalam. Ya lagukan ku nantikan ini, aku nggak mau ada pada intro yang pertama nih, aku nggak mau ada sound apa lagi selain drums dengan bass. Bisa nggak? Gimana caranya gitu? Aneh bila udah dimasuk. Ya aneh yang nggak ada, karena kalau nggak ada keys tuh nggak ada voicingnya, nggak ada sonic information for the melody. Ini key apa ya gitu? Cuman ada bass aja gitu. Tapi yang gua pengen bass sama vokal, karena bass dengan vokal ini menurut aku, cause my voice is quite high kan, and the bass is quite low. So to me this is the conversation in the music. Jadi bassnya nggak statik, bassnya boom pum 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 pum, tempat kita sering saat detik aku berhenti nyanyi, bassnya nyanyi, bassnya berhenti, aku nyanyi, aku isi. So it's like about a conversation between two people gitu. Dan aku lagi mikir, is this what it's like to be an artist? Harus mikirin dengan terlalu mendalam gitu. Tapi ini proses yang aku sangat enjoy karena aku benar-benar dapat mikir, iya sih, gimana ya cara untuk jadi pemikirannya udah beda kan, bukan cara untuk get your attention di detik 30. But I want to get the attention of your heart. So when you hear it, you're just like, ngerasa sih, tapi gua nggak tahu kenapa gitu. Tapi ngerasa. Ya. Kalau gitu kan gini, yang aku tangkap juga adalah Zairi tuh you really know what you want. You want the sound to be like this, you want the harmony to be like that. And then when you work with other producer gitu, itu fight gak? Enggak sih, karena aku sering milih produser yang karena aku dengar musik Petra ya, for example Petra ya, aku fans banget sama albumnya yang Semenjak Internet. Karena dia seorang produser yang to me bisa mix vintage dan modern. Karena he's a music school student, dia tahu cara gimana mau program drum seperti seorang drummer.
karena dia juga main drums. Dia tahu gimana mau make the guitar sound like a variety of guitar sounds karena dia main gitar. Dia tahu it's like this amp sounds like this amp sounds like. Itu yang gue butuh dari seorang produser. Karena aku juga gitu. Because I'm a technical nerd. I often when I pick to work with someone, I need to know that mereka punya musical knowledge yang not better, tapi cocok dengan aku gitu. Compatibility itu penting banget sih. Jadi waktu aku kerja sama Petra, kita pada minggu yang pertama ya 6 lagu udah beres. Jadi kita kayaknya seminggu yang pertama 6 lagu udah beres. Kita waktu itu hari ke-7 di kafe minum kopi. Kita nih mungkin terlalu cepat. Kita santai dulu ya, nanti label mau lebih gitu. Labelnya mau lebih, kita santai dulu ya, santai aja. Jadi itu kita putar-putar di Ubud, holiday, liburan, langsung lanjut lagi gitu. But for me, if it's compatible, that is the joy of music sih. To find someone yang benar-benar agree dengan cara lo gitu. So everything that Petra does, I'm like, wah bagus banget. Dan tiap saran gue, Petra, wah bagus banget. And so we're both like in this energy where we're uplifting each other, you know. And I think that's important in music, because music ini sesuatu yang sangat a lot of musicians feel insecure. Kami sebagai musician, kami pasti insecure. Because what you're doing is something really vulnerable kan. Betul. Tapi kalau kamu bisa insecure together. Iya, benar. And you can lift each other ya. Enggak lo, lu bagus. Enggak, lo ini bagus ya. Don't judge yourself gitu. We often tell ourselves that. Yes, and dari situ karyanya bisa magic sih menurut aku. Kolaborasi sih itu penting. Dan juga cari collaborator yang bisa cocok sama lo gitu. Ya, itu juga tentunya butuh proses gak sih? Ya kan ketemu orang yang finally cocok. Dan ya maksudnya melihat perjalanan musik Sezairi gitu ya. Dan aku ngerasa pergaulannya Sezairi ini asik, sesuai banget tuh sama musiknya Sezairi nih gitu. Oke, tapi ya aku pengen tahu juga ya. Dari kan pernah juga mengalami major label dan mengalami independent gitu. Apa bedanya nih buat seorang Sezairi yang punya ide kreatif seperti ini dengan cara pola pikir bermusik itu gitu? Gimana sih dua ini, major label versus independent gitu? Perbedaannya cuman manpower. Oke, manpower ya. Investasi. Mungkin karena label itu udah punya plans, budget. Oh, artis ini buat tahun ini budgetnya segini dan marketing plan-nya segini gini. Itu juga it's something quite good sih. I think not all artists bisa do everything by themselves juga sih. Ada juga artis yang memang perlu label. Karena not everybody can do everything kan. And just because you can't do everything doesn't mean you're not good. Some people are specialists, benar like. Setuju. Some people are Celine Dion. Some people are Beyonce. Some people are FKJ. You know, like beda-beda sih. Not one is better than the other. Some people are Baskara. You know, like everything is different. And menurut aku di industri musik ini punya tempat untuk semua individu. Semua individu ada tempat. Dan kami sebagai audiens juga harus mulai apresiasi musik yang bukan hanya yang kami pengen dengerin. We have to be open to like, oh, I'm not used to this. Kenapa ya? Maybe I should find out more. Gitu. Nah, untuk teman-teman di sini nih, yang mereka juga terinspirasi, aku pengen juga gitu bikin karya musik, bikin segala macam. Gimana sih kita? How do we make a decision? Okay, I'm going to do this fully independent, atau aku mau cari teman collab segala macam gitu. Kalau untuk Sezairi sendiri, obviously tadi kita udah bilang ya, Sezairi tahu banget dia maunya apa. Tapi gimana kita memutuskan? Oke, gue mau ambil jalur ini deh, gitu. Mau ambil jalur full indie sendirian atau gue mau ajak teman gue collab. Untuk Sezairi, menurut Sezairi gimana? Buat teman-teman. Kamu harus, menurutku lah ya, kamu harus imagine kamu pengen jadi artis gimana. Find your favorite artist, find out how they're doing it gitu. Atau really understand that aku seorang penyanyi, aku bukan penulis lagu, kan? Aku gini dan these are my strengths. These are my weakness. Dan dari situ kamu bisa develop, oh aku artis kayak apa ya gitu. Dan dari situ kamu bisa ngelihat kebutuhan kamu apa gitu. Oh mungkin aku nggak terlalu, for me ya, aku nggak terlalu suka sosial media sih. Karena tiap aku buka sosial media itu pasti aku akan tenggelam buat 3-4 jam gitu. Jadi tiap hari itu aku pasti limit diri aku di sosial media. Dan dari situ
pengennya mau lebih kepada berkarya bukan bersosial media. Jadi kebutuhan aku social media team. Iya, oke. Aku nggak perlu produser, aku nggak perlu A&R. Kan? Karena itu semua aku bisa, tapi yang kebutuhan aku social media team. Dan gitu, kamu harus ngerti bahwa kekurangan kamu itu apa. Dan kelebihan kamu itu apa. Itu kamu harus benar-benar ngerti. Belajar mengenali diri sendiri, guys. Itu start yang lagi-lagi kayak tadi, comfortable with your own voice. Mengenali strength dan weaknesses kita. Dari situ kita bisa benar-benar kembangin kita tuh arahnya mau kemana as an artist gitu loh. Musik kita mau kayak gimana apa segala macam. Ini banyak banget percakapan ini. Ini bukan cuma ngobrol sama seorang artis tapi juga ngobrol sama seorang coach. Kakak beneran. Belum lagi tapi mungkin di waktu yang akan datang ya, siapa tahu. Tapi beneran loh, banyak hal-hal inspiring yang saya Zahri udah sampaikan. So thank you nih buat teman-teman juga. Pasti banyak dapat pelajaran. Oke, kita mau ngomongin nih the 3 singles yang terbaru, yaitu Kata, Kan Ku Nantikan, Yesterday. Ini nyambunginnya gimana nih 3 lagu ini? Korelasi. Jadi di tiap single yang dirilis, fun fact ya, tiap single yang dirilis dalam album ini, yang 3 ini semua punya outro yang beda. Outronya semua beda daripada lagu aslinya. Karena aku ingin menyampaikan bahwa dalam hal percintaan ini, most often than not, bila sesuatu yang berlaku, kamu cuma dengar satu perspektif. Especially kalau ini berlaku kepada teman lo. Lo hanya dengar pada teman lo kan? You don't go and say, what did he do to you? Because it's not your friend. This is your friend kan? Tapi ternyata semua hal itu ada 2 perspektif. Ya, jadi di semua lagu single dalam album ini, aku pengennya ada 2 perspektif. Kayak lagu Kata ini, the major key kan, jadi kata-katakan padaku, pendam-pendam, kamu pendam, tapi di ujungnya kata-katakan kepadaku ada sesuatu yang telah berlaku, key-nya ubah ke minor gitu. Dan di Kan Ku Nantikan ini di outro-nya bahasa Inggris. Haven't I done enough to make, dan cut time dari sini tak half time gitu. Jadi conversation-nya ubah. Jadi when you're listening to, you're like something happened. Dan ini juga Yesterday ini di ujungnya I use the same verse tapi arrangement-nya tiba-tiba ada arrangement strings. Tiba-tiba dari lagu band tiba-tiba orkestra tanpa band. So di situ ada juxtaposition-nya dan juga perbedaannya dalam messaging in the album. Dan album ini berjudul The Art of Surrender. Jadi dalam The Art of Surrender ini juga kamu harus ngerti bahwa di tiap cerita itu pasti ada 2 perspektif. Ini bukan film. Di film itu you're watching one POV kan. Tapi ini musik. So what can we do sebagai pemusik yang kami bisa, to me like, yalah I said earlier kan udah berkarya lama jadi sering cari cara baru sih gimana. Jadi buat album ini gini sih cara aku. Ya, aku ingin menyampaikan bahwa cinta itu punya 2 perspektif. Dan ini cara aku sebagai seorang arranger dan seorang produser untuk menyampaikan ini dalam karya aku sih. Aku sendiri banyak belajar guys. Oke. Nih ya tadi juga Zahri sempat ngomong melodi itu harus serve a purpose. Ketika dia naik, ketika dia turun, ketika suaranya seperti mempertanyakan sesuatu, ya kan. Termasuk juga aransemen di 3 single ini ya. Ketika outro-nya beda dari lagunya, itu ada sesuatu di balik itu gitu loh. Maksudnya itu yang bikin dengerin lagu-lagu Zahri itu ya nempel ya guys ya. Mereka bisa denger nih Kata, Kan Ku Nantikan, dan Yesterday ini katanya akan menjadi album. Berapa lagu rencananya? 12 lagu, separuh lagu Indonesia, separuh bahasa Indonesia, separuh bahasa Inggris. Gila. Dan itu juga everything is half-half kan. Half-half, betul, one perspective. Dan ternyata itu juga merepresentasikan aku sebagai warga Singapura, di mana obrolan seharian aku emang campur 2 bahasa gitu. Keluarga aku half from Indonesia, half from Singapore. Jadi bila aku mikir, gimana aku mau di detik ini di industri musik kan banyak oversaturation di mana barrier to entry-nya sudah low. Jadi semua orang bisa rilis musik. Betul. Di mana-mana aja kamu bisa cari distributor, kamu bisa distribute kan. Jadi since there's so much music, menurutku yang paling penting adalah not just branding kan, tapi gimana kamu mau let people mengenali kamu dengan lebih gitu. Tanpa interview, tanpa ngobrolan. Gimana? How do you let people know more about you without talking? Dan
menurutku ini cara aku sih. Cara aku adalah, ya aku pengennya orang kenali aku dengan cara aku arrange dan produce musik. If you look deep enough and if you listen enough, you will benar-benar dapat cari Sezairi itu siapa dalam album ini gitu. Nggak cuma di lirik, nggak cuma di melodi, tapi juga di aransemen, bahkan di sound-sound yang Sezairi pilih gitu ya. Iya. And I also feel like sebagai musisi ya, kamu harus tahu sound apa yang kamu suka gitu. For example, for me kan, tiap aku mau isi dengan keyboard, aku pasti kalau ada opsi between e-piano, Rhodes atau Whirly, aku pilih Whirly. Kalau dipilih antara Strat atau Tele, aku pilih Tele gitu. Aku I already have a benchmark of the things that I use. Jadi ini menjadi template aku sih. So nggak bingung waktu mau nulis lagu baru, snare-nya aku cuman bisa untuk lagu ini. Aku tahu bahwa lagu ini aku cuman bisa use from these 5 different snare sounds karena aku udah categorize in my head like what sounds for which song gitu. That's something that I learned that aku bisa produser karena aku gini sih, pemikiran aku udah gini. Jadi bisa nggak lo jadi produser? Ternyata bisa ya, karena aku udah punya pemikiran kayak gini. Aku udah categorize all my sounds that I want to use gitu in my template. Iya. Nah kan tadi kan Sezairi juga produce juga, tapi apakah one day Sezairi akan produce artis lain selain Sezairi? Buat masa sekarang mungkin album ini menjadi sebuah apa ya, like testing gitulah. And pengennya cuman buat waktu ini aku cuman bisa nge-express apa yang aku ingin express kan. So I'm still learning I feel. Tapi buat masa depan, when I develop the ability to understand kamu ingin express apa, itu pasti. Dan menurut aku nggak mau produce untuk seseorang ini yang aku nggak ngerti dia gimana gitu. Sezairi mau nanya dong, mungkin nggak sih seorang artis Indonesia tuh gimana caranya biar punya pendengar di Singapura juga gitu? Kalau di Singapura musiknya semua bahasa Inggris atau Singapore is a bit different. Karena before this in Singapore, because kami terlalu banyak influence dari Western music ya, artis Singapura selalu disuruh, ini emang dari dulu ya, kalau kamu Cina, buat lagu Mandarin ke China. Jadi ternyata 90-an, 2000-an banyak artis yang gede-gede di China itu artis Singapura. Di Taiwan itu semua artis Singapura. Dan kalau kamu Melayu, ya ke Kuala Lumpur aja gitu. So ada 2 jalur gitu. If you're this, you're this. If you're that, you're that. Tapi sekarang beda sih. I think dunia udah berubah dengan digital music kan. Mungkin saran aku is there's no way sih, nggak ada cara. Gimana musik aku bisa berkembang di sini juga aku nggak tahu sih. Tapi yang paling penting, I think is lo bisa cari audience lo di mana-mana aja sih. Kalau lo jujur dengan karya kamu, itu kamu akan, that's what you want. Because for me kan, aku pernah di saat yang dulu diberi lagu oleh label yang, kamu nyanyi aja lagu ini. Kami butuh waktu, kamu nggak ada masa untuk nulis lagu, pakai aja lagu ini. Dan setelah bertahun-tahun nyanyi lagu ini, lagu orang lain di atas panggung itu kayaknya rasanya nggak jujur gitu. Ini bukan pemikiran aku, ini bukan kata-kata aku sih. So I don't want that to happen to younger artists. Jadi pada mulanya kamu harus tahu berangkatnya dari mana nih? Berangkatnya dari mana, start point-nya dari mana dan mau kemana gitu. But once you get that right, I swear to you, you will find people that are. You don't want a lot of people, but you want the people that really want you. Gitu, you know? Oh iya ya. You don't want a lot of people, but you want a lot of people that want you. Itu yang aku pengen sih. Kalau audiens aku 50 orang pun nggak apa-apa. Karena nih 50 orang yang benar-benar suka sama apa yang aku ingin ungkapkan gitu. Itu priceless menurutku. That's the reason why we become musicians, you know. Is this human connection yang lo ngerti apa yang aku ngerti gitu. Itu priceless sih menurutku. Dan buat siapa yang pernah manggung lagu kamu sendiri kan, dan lihat orang nyanyi lagu kamu kan, itu priceless sih menurutku. Itu life changing. Itu life changing ya. Aduh, oke guys, jadi udah banyak banget inspirasi yang datang ya. Dan masuk ini kan YouTube channel ini memang didedikasiin buat teman-teman yang nonton tuh terbakar semangatnya untuk actually do something about
kreativitas mereka, rilis karyanya dan ngedenger apa yang udah Sazari lakuin gitu loh. Dan pola pikir yang keren-keren banget. So Sazari, thank you banget ya. Terima kasih. Ada nggak dari rencana-rencana ke depan yang belum tersampaikan nih ke audiens dari untuk Sazari? Album coming up ya kan 12 lagu tadi. 12 lagu. Exciting karena aku belum pernah rilis lagu bahasa Indonesia sebanyak ini. Jadi exciting banget buat aku untuk melihat respons audiensnya gimana gitu. Karena aku emang diaspora Indonesia kan. Jadi dengan album ini juga aku rasa seperti aku lebih mendekati dengan keluarga aku dengan aku berkarya dalam bahasa Indonesia gitu. Ini mungkin salah cara untuk connect lagi ke ini ya, background gitu ya. Something that I feel like buat semua artis ya, ini something yang sangat penting yang kamu harus connect dengan diri kamu sendiri sih. Dan ini cara aku. Caranya Sazari adalah untuk menulis dengan bahasa Indonesia. Ada nggak artis specifically dari Indonesia ya, yang Sazari, pengen collab kerja sama bareng tapi belum kesampaian, ada nggak sih? Aku banyak dengar musik indie sih waktu ini. Ada Galdive. Ada satu band ini namanya Galdive. Bagus banget, harus dengar ya. Okay. Iya sih, banyak sih. Banyak banget. Di Indonesia nih talentnya gila sih. Oh iya? Aku banyak belajar dari musik. Banyak belajar musik bukan di kuliah musik, tapi dari teman-teman di Indonesia kan seperti itu sih. Ya. There's a lot of Indonesian talent. Ada yang di TikTok tuh enggak, like we never even heard of before, tapi kok bisa bagus banget ya gitu. It's a very interesting time karena aku juga I think that music is something that's quite natural buat orang Indonesia. It's something that's so natural. It's so normal gitu. Tuh guys, udah gak ada alasan ya buat kalian meragukan diri sendiri. Harus nyaman sama suara sendiri, harus kenali kekuatan dan kelemahan kamu gitu. Coba aja deh. Coba aja ya Sazari ya, ini penting banget sih. Ditunggu banget loh ini. Berarti kapan kira-kira kita bisa? Ujung bulan September ya, album sepenuhnya. Insya Allah. Akan keluar fisik? Akan keluar fisik juga. Fisik juga? Ya, fisik juga. Pengennya keluar vinyl, jadi I think probably ada. Ya, manajer. ada. Showcase, konser. Ada rencana. Ada ya? Oke, kita kalau kalian tertarik dengerin single terbarunya juga dan langsung follow semua socials Sazari dan nantikan ya upcoming shows dan juga albumnya Sazari. Aku biasanya selalu minta penutupannya untuk tamuku memberikan kata-kata semangat untuk teman-teman biar mereka let's go gitu. Kata-kata semangat ya? Ya. Oh, oke. Kamu harus mulai, buat siapa yang mau mulai dengan coba bermusik ya, kita harus mulai dengan jujur dan kita harus mulai dengan kepercayaan dengan dalam diri sendiri. Kepercayaan itu bukan selalu harus 100% ya. Ternyata emang kadang-kadang it's 40%, 30%, tapi itu harus ada sih menurutku. And kamu harus yang paling penting nih di Inggris ya, water the garden that is around you. Ya. Oke. Water the garden that is around you. Artinya kalau what's around you itu kamu jangan terlalu pikir terlalu jauh gitu. Pikir apa yang di sekitar kamu dulu. Dan give love to apa yang di sekitar kamu sebelum kamu bisa berjauh gitu ya. Yes. Benar banget Zahiri. Thank you so much. Thank you so much. Percakapan kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Iya. Bebaskan suaramu. Bebaskan. Karena itu adalah slogan kita di sini. Iya. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Zahiri, thank you so much. Thank you so much Mas Indra. That was so amazing. Thank you so much. 1, 2, 3. Kan ku nantikan wajahmu di bawah pohon rambutan tempat kita sering bertemu. Dan saat kita bersua, betapa indahnya rasa di hatiku. Sungguh tak kusangka bila kita berpisah, kau ada cerita dengan orang yang bukan diriku. Biarkan saja, biar ku tunggu. Wow. Thank you, Terima kasih Mas Indra. Thank you so much.